Oke, Wing Chun itu tidak semua orang bisa mempelajarinya. Hmm, tidak semua orang mempelajarinya. Sebenarnya bisa-bisa aja, bisa-bisa aja. Oke, di sini saya mau ngomongin soal gini ya, apa, mungkin bukan disebut tidak semua orang bisa mempelajarinya, tetapi tidak semua orang bisa mendalaminya. Itu ya, beda loh ya kata mempelajari sama mendalami. Kalau mempelajari setiap orang bisa, tetapi mendalami itu belum tentu semua orang mau. Oke? Sama seperti misalkan gini, teman-teman beli buku, ya, teman-teman beli buku. Saya ngambil dua orang sifat yang berbeda saat memegang buku yang sama. Pertama, orang mungkin lebih suka membaca buku dengan versi gambar lebih banyak ketimbang tulisan. Tetapi ada orang yang lebih suka membaca buku yang banyak tulisan ketimbang gambar. Ya. Nah, pada saat orang tersebut membeli buku, kalau orang tersebut sifatnya lebih suka dengan gambar, tentunya pada saat menerima buku dengan banyak tulisan, dia akan malas membaca dan dia hanya membaca sebagian saja. Bisa dua-dua orang ini baca buku yang sama? Bisa. Kan membaca buku, bukan mendalami buku. Ya. Beda dengan orang yang suka membaca tulisan, ya. Dia tidak suka gambar, dia akan membaca lebih banyak. Dengan membaca dia lebih banyak, dia akan menyelami apa sih isi buku ini. Tidak sama dengan orang yang demen baca buku yang banyak gambarnya. Gitu. Nah, dua hal ini juga yang terjadi. Tidak semua orang yang banyak mempelajari Wing Chun. Saat mereka menemukan jalan buntu, mereka akan mencari ke bela diri yang lain. Tidak mau menggali apa yang sudah dipelajari selama ini. Sebenarnya untuk mempelajari Wing Chun itu banyak hal, bukan hanya sekedar 6 bela diri, bukan sekedar 6 jurus yang dipelajari di Wing Chun, tetapi lebih ke arah filosofi yang ada dari setiap gerakan yang ada di Wing Chun. Ya, seperti misalkan kemarin saya ada posting satu video. Ada yang bilang, ya gerakan kayak begitu mah percuma, nggak bisa dipakai buat fight, itu cuma ada di film. Betul. Kalau misalkan dia bilang begitu, betul. Tapi kita lihat dulu konsepnya. Kenapa saya harus bergerak seperti itu dan kenapa saya harus latihan seperti itu? Tujuannya apa? Saya latihan seperti itu. Nah, kita lihat dulu tujuannya. Ya kan? Kalau misalkan kita ngomongin berantem, tujuannya cuma satu, kita ngalahin musuh di luar diri kita. Tetapi pada saat kita latihan, kita mengalahkan musuh yang ada di dalam diri kita. Ingat ya, saya ulangi ya, saat kita berantem, saat kita berkelahi, yang kita kalahkan adalah musuh yang ada di luar dari diri kita. Ya. Tetapi pada saat kita latihan, sebenarnya kita berusaha mengalahkan musuh yang ada di dalam diri kita. Orang-orang yang males, orang-orang yang ogah ngulang basic, orang-orang yang pengen cepet bisa, itu pasti akan mundur saat mereka menemui titik buntu saat latihan suatu bela diri. Itu pun yang terjadi di Wing Chun. Rata-rata kaum wanita itu tidak gampang untuk belajar Wing Chun. Nah, ini beneran nih, tidak gampang mempelajari. Saya nggak ngomong memahaminya, ya, bukan memahami, tetapi mempelajari. Kenapa? Berdasarkan pengalaman yang saya alami, usia mereka-mereka yang cewek latihan di kelas saya rata-rata cuma sekitar 2 sampai 3 bulan saja. Kenapa? Karena materi latihan saya itu adalah tradisional. Kalau teman-teman lihat nih ya, rata-rata nih ya, ini saya bukan diskriminasi, tapi memang kenyataan. Kalau teman-teman lihat, ya, teman-teman kita ya, yang perempuan, rata-rata kalau ikut bela diri, entah itu di gym, itu selalu pakai body protector, minimal hand glove. Minimal hand glove. Ini pun pernah saya bahas secara offline sama teman-teman saya.
Kenapa mereka nggak suka dengan Wing Chun, terutama untuk yang bela diri tradisional? Kenapa? Terutama ya, bukan anak-anak ya, tapi kaum remaja rata-rata di atas 17 tahun. Ya, kaum remaja rata-rata di atas 17 tahun. Mereka-mereka yang kenal gimana caranya merawat diri, kemudian mereka yang kenal gimana caranya merawat penampilan biar menarik, itu pasti akan sulit belajar. Kenapa? Karena pada saat latihan drill, yang namanya latihan drill itu latihan pasangan, di mana ada kontak fisik antara dia sama temennya. Nah, yang terjadi adalah mereka tidak suka kalau tangannya memar. Itu yang pertama. Mereka tidak suka dengan namanya memar. Dan mereka akan selalu mempertanyakan kenapa pada saat latihan drill kita tidak pakai hand glove atau perlindungan. Oke, jawaban saya cuma satu. Saat kita latihan tradisional, kita melakukan penempaan diri. Jadi, kalau misalkan saya melihat video di TikTok, ya, terutama di TikTok yang sering saya lihat, kemudian ada perempuan sedang latihan bela diri, memukul-memukul padding dan lain sebagainya. Tetapi dengan kondisi kuda-kuda yang tidak proporsional dengan pergerakan mereka, saya sudah anggap bahwa itu hanyalah sport, bukan self-defense. Hanya sport. Tetapi kalau dia melakukan dengan kuda-kuda yang benar, itu akan beda kelihatannya. Lebih kokoh, gerakannya lebih berisi, ya kan? Dan bukan sekedar mukul doang. Itu benar-benar bahwa dia sedang latihan bela diri. Walaupun pakai glove. Oke? Nah, kenapa di tempat saya tidak ada glove? Karena jawaban saya cuma satu. Saat terjadi sesuatu di jalan, apakah kita akan mencari glove untuk dipakai dulu terus dipukul orang dan membela diri? Kan enggak. Ya kan? Kita harus bisa langsung saat itu juga menggunakan tangan kita, entah itu memukul, entah itu menangkis, entah itu nendang, ya, dengan kondisi yang ada pada saat itu. Bare hand dengan sepatu misalkan dengan sepatu hak atau dengan sepatu cats, ya, tanpa ada body protector yang mungkin pakai kaos doang, mungkin pakai kemeja dan lain sebagainya. Kita harus siap karena kita lagi latihan bela diri gitu loh. Namanya juga bela diri. Kan kejadian di jalan kan nggak pernah kita bisa tebak kan, gitu. Nah, itulah kenapa untuk kaum wanita bela diri Wing Chun, terutama bela diri tradisional itu akan sulit untuk dipelajari karena ada kontak fisik yang membuat tangannya mereka itu lebam, memar. Dan mereka takut bahwa tangan lebam dan memar itu akan merubah bentuk tangannya dia. Entah itu menjadi kasar, entah itu menjadi tangan cowok gitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Selama latihannya tidak ekstrim, itu tidak akan merubah bentuk tangan. Ya. Entah jadi kapalan atau apa itu tidak seperti itu. Jadi itu yang harus dipahami oleh ibu-ibu dan juga pada saudari-saudari yang nonton mungkin video saya yang ada di YouTube. Ya. Jadi bukan berarti tidak mudah dipelajari, tapi tetap balik lagi ke individunya.